Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala makin mentenagai kita untuk membersamai mendidik putra-putri kita dengan terus belajar. Yang semoga semangat kita untuk terus belajar semakin semakin dipantaskan untuk dipilih menjadi guru terbaik buat putra-putri kita. Allahumma amin. Hingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang solih, solihah. Allahumma amin. Bahkan nanti bertumbuh lagi pesat jadi apa-apa. Jadi gak apa-apa. Barakallahu fiik, masya Allah. Tumbuh menjadi pribadi yang muslihah, pribadi yang bermanfaat, yang semoga semakin lama kita belajar, ya, semakin anak kita nanti akan bisa dididik hingga bertumbuh memiliki karya yang bisa bermanfaat hingga lintas zaman. Allahumma amin. Sehingga menjadi pahala jariah bagi kedua orang tuanya hingga yaumul qiyamah. Allahumma amin. Dan salam salawat tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Di awal saya akan cuplikan sebuah statement yang dikeluarkan oleh sahabat Anas bin Malik rahimahullah, di mana beliau menyampaikan bahwa tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan cara yang membuat baik umat sebelumnya. Jadi sekali lagi coba kita ulangi sama-sama. Tidak akan baik akhir umat ini. Coba boleh diulang. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan cara yang membuat baik umat sebelumnya. Jadi ini sudah dikasih warning sama Anas bin Malik rahimahullah, dimana kalau akhir umat ini kan, akhir zaman ini kan ujiannya besar. Gimana pembatan? Salah satunya tadi apa? Ujiannya makin besar, bahkan lebih besar daripada di zaman kita. Betul atau tidak? Di zaman mereka itu jenenge anak diseneni ya menang. Mulai laporan, Pak, aku mau diseneni guruku, malah di seneni. Gitu betul. Iku nggih Pak, manut. Nek sakniki ben benten nama sami. Oke, kondisi inilah yang perlu kita pahami, bahwa zaman dulu berbeda dengan zaman kita, berbeda dengan zaman dia anak-anak kita. Sehingga sampai sahabat menyampaikan nasihat, didiklah anak kalian sesuai zamannya, karena ia hidup pada zamannya dan bukan di zaman kita. Nah, maka kita perlu mencari metode yang lintas zaman, begitu. Gitu betul.
Ya, jadi nilai manfaatnya, kegunaannya, dahsyatnya, solutifnya itu bisa sampai tembus lintas waktu dan lintas keadaan. Ngeten. Napa enten metode ini? Wonten. Gimana metodepun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mendidik para sahabatnya hingga nanti cara ini bisa bermanfaat dan terbukti bisa melahirkan umat-umat sebelumnya tadi, yang dimana mereka menjadi umat yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baik manusia. Nabi ini kan nanti ngendikan, sebaik-baik manusia itu adalah sahabatku, dan kemudian yang menyusul setelahnya. Jadi generasi sinten setelah sahabat tabi'in. Kemudian dan yang menyusul setelahnya. Siapa nih Bu? Tabi'ut tabi'in. Jadi ada 3 generasi yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau disebut Nabi Muhammad SAW berarti itu adalah wahyu. Nah, ada 3 manusia terbaik. Yang pertama sahabat Nabi, yang kedua tabi'in, yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini. Nah, bagaimana kok bisa muncul generasi yang terbaik atau disebut sebaik-baik manusia? Kok bisa? Bagaimana cara mendidik? Ya kan ngeten gitu. Gimana? Nah, maka terbaiknya bagaimana Ustaz? Contoh misalnya pun, banyak generasi dari manusia terbaik itu yang sampai sekarang karyanya itu masih bermanfaat. Contohnya pun salah satu sahabat namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang dia ya di zaman kepemimpinannya dirumuskanlah sebuah penulisan huruf Al-Quran yang disebut dengan Rasam Utsmani, dan sampai detik ini huruf itu menjadi standar di seluruh penjuru dunia. Maka setiap orang kalau kita baca Quran itu, maka setiap pahala huruf yang dibaca itu juga mengalir kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah. Bahkan beliau duitnya, duitnya nek mati terus dibagi ke warisannya kontak. Gimana? Nek ini Utsman bin Affan, uangnya sampai sekarang itu masih tersimpan di bank rekening dunia. Dan uangnya tidak pernah habis dibagikan untuk orang banyak. Masya Allah, keren nama badan. Loh, sampai pikiran keturunan nih gue. 7 keturunan itu nih gue. Wah, lebih. Bahkan mungkin puluhan atau ratusan. Gimana? Masya Allah. Uangnya tidak pernah habis sehingga uangnya bisa bermanfaat hingga lintas zaman. Berarti setiap uang 1 rupiah yang disodakokan maka akan mengalir pahalanya bagi siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu. Masya purun gadah lari ngeten niku. Lho, nggih mboten bangga ta mboten? Purun saestu niki. Nggih, niki kajiane dikesubuh nggih. Aneh-aneh mau jam 5.4 tok. Nggih, nggih. Nah, maka solusinya kita kembali pada metode yang tadi dikatakan Anas bin Malik rahimahullah. Kalau pengen baik akhir umat ini, generasi kita, maka tirulah bagaimana dulu cara mendidik generasi yang terbaik, karena sudah terbukti. Nah, Masya Allah. Nah, bagaimana solusinya pendidikan ini? Yang pertama adalah tetapkan tujuan pendidikan. Yang pertama, maka tugas kita bagaimana meneladani Rasulullah SAW yang telah terbukti melahirkan generasi yang bermanfaat lintas zaman. Dan kita juga ingin punya anak yang bisa bermanfaat lintas zaman dalam apapun rezeki yang Allah berikan. Apakah rezeki ilmu atau kebaikan yang lain, termasuk rezeki yang lain, termasuk bahasanya harta. Maka tujuan ini harus ditetapkan dulu. Jangan sampai nanti kita mendidik tanpa tujuan.
tujuan itu yang pertama. Maka tujuan pendidikan yang sudah tepat itu adalah tujuan mendidik yang disandarkan pada tujuan Allah menciptakan manusia. Maka tujuan itu nanti ada tahap-tahapannya Bapak Ibu. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Dan ini sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Ini tujuan Allah menciptakan diri kita, tujuan Allah menciptakan anak-anak kita itu sudah ada. Nah, kita tinggal mengikuti saja petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu pasti benar. Dan itulah yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendidik sahabat-sahabatnya termasuk keluarganya. Masya Allah. Nah, yang pertama tujuannya adalah, nanti ada level 1, 2, 3, 4, 5. Inilah yang nanti kualitas hidup yang butuh kita rencanakan, kita didik sehingga ada pada anak-anak kita. Bagaimana? Jadi yaitu tujuan hidup yang tujuan pendidikan yang disandarkan pada tujuan Allah menciptakan anak kita. Apa tujuan Allah menciptakan anak kita? Kita lihat sing damel lari niku jenengan kalih bapak napa Gusti Allah? Gusti Allah. Kita cuman sebagai wasilah jalan. Nggih napa mboten? Maka yang menciptakan motor Honda niku yang tahu cara merawat motor Honda nggih pabrik Honda, bukan orang yang membeli Honda. Nggih napa mboten? Begitu pula yang bikin manusia anak kita adalah Allah. Berarti yang tahu persis bagaimana mendidik anak ini sehingga nanti bisa bermanfaat lintas zaman juga siapa? Allah. Berarti melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu. Apa tujuannya Allah menciptakan anak kita? Yang pertama adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu tidak lain adalah membuat mendidik anak kita agar satu, cinta ibadah. Ulangi apa? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dipahamkan agar dia tahu cara beribadah yang benar. Yang ketiga, baru targetnya dengan ibadah makin rajin, makin bagus akhlaknya. Begitu. Jadi maka ini tidak putus dari cinta sehingga mendorong dia untuk paham bagaimana beribadah yang benar, menuntaskan kewajiban yang benar, yang tepat, cara wudhu yang benar, salat yang benar, cara berbakti kepada orang tua yang benar, cara membaca Al-Quran yang benar, biar dia bisa tuntas kewajiban. Setelah itu makin rajin ibadah, harusnya makin bagus akhlak, makin mulia akhlaknya sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang solihah. Inilah target daripada ibadah. Maka dengan begitu target tujuan yang pertama adalah mendidik anak itu supaya tumbuh menjadi anak yang solihah. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, dari bumi. Untuk apa diciptakan anak kita? Untuk apa Allah menciptakan diri kita? Adalah wastamarakum fiha, untuk memakmurkan bumi dan seluruh isinya. Artinya menjadi pribadi yang bermanfaat. Jadi setelah solihah, apakah sudah cukup? Belum. Tapi ditambahkan satu lagi supaya dididik agar menjadi lare-lare ingkang bermanfaat. Nah, dididik di sekolah kan itu iso golek duit. Duit itu rasa digoleki. Sing digoleki niku manfaat. Nek bermanfaat kata Utsman bin Affan, maka rizkinya tak terbatas. Nek antar perusahaan kok unlimited. Dan ada batasnya, gini apa betul? Kalau bisa bermanfaat untuk lintas negara, otomatis rizkinya lebih banyak. Nek manfaatnya untuk satu perusahaan, berarti rezekinya juga terbatas. Gini apa betul? Nah, maka yang kita kejar adalah manfaatnya, bisa bermanfaat.
bermanfaat, otomatis nanti rezekinya akan mengikuti, bahkan rezeki dengan segala dimensi. Bisa berupa harta, bisa berupa ilmu, bisa berupa anak yang mudah diatur, bisa berupa istri yang taat, dan segala macam bentuk rezeki yang luar biasa datang. Maka target kita yang kedua apa? Jadi anak yang bermanfaat. Didiklah anak menjadi anak yang bermanfaat. Nah, kata ulama bahwasanya satu anak yang bermanfaat itu 1000 kali lipat lebih Allah cintai daripada anak yang sekedar soli. Karena kalau soli itu hanya manfaatnya untuk diri sendiri. Dia tuntas kewajibannya dan tidak lagi mengganggu orang lain dan tidak bergantung kepada orang lain. Tapi dia belum bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau sudah bermanfaat untuk orang lain, maka dia sudah menjadi anak yang bermanfaat. Itu 1000 kali anak kita dicintai. Ini anak kita dicintai. Bayangin, yang mencintai bukan Pak Presiden, bahkan yang menguasai seluruh presiden lintas zaman. Siapa itu? Allah. Ingat, maka niscaya Allah akan lindungi dan menjaga anak-anak kita, mencukupi segala yang ia butuhkan. Nah, terus urut-urutannya pripun Ustaz? Langsung mawon. Nah, inilah urut-urutannya. Jadi ini mendidik anak itu urutannya ini. Targetnya dididik supaya solihah. Sudah solihah dididik lagi supaya bermanfaat atau muslim. Itulah target kita. Nah, solih itu kalau bagaimana Ustaz? Kalau 3 level ini selesai. Contoh misalnya, sudah tidak mengganggu orang lain. Nih anak lahir ganggu boten? Lahir ceprot ganggu boten? Ganggu. Jin ngeprot. Gimana? Kiong cek paling nangis. Ngopo luwe gini apa betul? Nah, maka kita didik supaya bisa dia tidak lagi mengganggu orang tuanya. Orang lain itu orang tua atau kakak adiknya atau yang lainnya. Dalam urusan pribadi kok masa dadak bergantung kepada orang lain. Maka dididik ketika udah mulai tumbuh dewasa, tumbuh usianya, kita didik supaya tidak mengganggu orang lain. Bisa cawe di bahasanya. Nah, kemudian yang kedua, tidak mengganggu orang lain, berarti sudah level 2. Tapi dia masih bergantung kepada orang lain. Dia bisa makan sendiri, tapi makannya masih minta orang. Nah, ini kan levelnya level 2. Nah, bisa dipahami? Iya. Nah, maka dididik supaya nanti tidak mengganggu orang lain dan tidak lagi bergantung kepada orang. Artinya sudah mandi gena apa betul? Akhirnya dia bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Cirinya apa? Tidak lagi bergantung kepada orang lain, tidak lagi mengganggu orang lain. Ciri yang ketiga adalah tuntas kewajibannya. Sholat 5 waktu wes rasa dioyak. Nabi cerita nanti sabar, ilmunya ada sendiri. Nah ya, zaman Nabi men nggih enten sing pun usia setelah balik nek dinasihati itu sing angel maksudnya. Nggih enten kok tenang mawon, mungkin enten carane. Nabi niku Masya Allah komplit ilmune. Kantun nyontoh, belajar, praktek, udah ajarkan. Belajar, praktek, tularki. Belajar, praktek, tularki. Ibu-ibu di sini tuh ibu-ibu yang terbaik. Mungkin setiap ada masalah buatan stres. Dalam anak petakilan orang sopo nang niku buatan stres, malah guyu bahagia. Ya kok iso ta? Bahagia piye ora repote ra omo malah ana. Kudune gaweane rampung malah dadi mundur malah rambut arisan nanti telat. Dan sebagainya gitu ya. Kubahnya tadi numpuk pirang-pirang gitu. Nah, tetap bahagia. Iya, Masya Allah. Ini ibu yang sering belajar. Jadi ada masalah, ada ilmu. Ya, nek masalah inggil
ilmune mboten mundhak mengke ujunge STRESS nama niku stres. Wong enten no ibune coy kali kula. Wah, Ustaz kula niku semenjak gadah lari sing niki darah tinggi kula munggah. Ngeten niku. Oh ngeten nggih. Oh berarti kurang oh, maka sering-sering datang ke kajian. Kan ngeten nggih. Betul mboten? Nggih, alhamdulillah. Ibunya juga akhirnya bahagia. Nah, niku. Ini tuntas kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Nah, kewajiban tuntas tanpa dioyak. Nah, gitu. Sekarang dinilai dulu anak kita di level berapa, nanti kita mulai pelajaran dari situ. Nah, maksudnya kita mulai mendidik dari situ. Kemudian sudah solih nih, bagaimana Bunda kita didik supaya dia bisa bermanfaat minimal untuk keluarganya. Wis mulai, Bu, aku saiki nek jajan ora sah disangoni. Wah, keren dong mboten? Keren, nek cetak saged sinaune yo jalan, sekolah yo jalan, tapi sudah belajar mandi. Ribu besok aku nek bolpen ora sah ditukokke. Aku iso tuku dhewe. Bangga no mboten? Berhasil. Bu, aku sesuk nek aku neng kafe karo kancaku wis rasa njaluk duit ibu po bapak. Wih, masya Allah, artinya napa? Dia sudah mandiri dalam urusan pribadinya. Bangga napa mboten? Masya Allah, bangga. Apa yo iso to tak ngono kuwi di sekolah kok ora iso njaluk wong tuane? Enten contohnya mboten zaman sekarang? Ya ada. Ya, jadi kalau di zaman tahun ini ya 1990 sistem pendidikan kita itu arahnya ke sini, mendewasakan. Sehingga masih ingat dulu ada jurusan SMP, jurusan SMAP. Kamu tahu nggak SMAP? Kita ngalami jauh-jauh. Kalau gitu saya cilik dulu. Kalau dari ngalami ya. Saya SMP itu tahun berapa ya? 92. Nah, berarti pun lewat. Padahal sebelum tahun 1990 itu SMP itu sudah penjurusan. Jadi kalau sekarang kan STM, SMK. Di SMK, zaman saya STM. SMK itu bukan di tingkat aliyah, di tingkat SMA, tapi di tingkat SM usia 12 sampai 5. Gini apa betul? Berarti usianya lebih muda dari saya. Saya udah lansia. Saya 45 tahun. Ya, sama, Masya Allah. Satu generasi ya, Masya Allah. Satu generasi saya. Nah ini, itu pendewasaan sehingga anak yang lulus SMAP, SMP itu terus balik, dia datang balik, kemudian dia sudah bisa mandiri, tapi SMA-nya masih tetap Loh, keren apa buatan itu? Nikilah muncullah pribadi yang solih. Memang rodo angel, tapi bukan hal yang mustahil. Nah, betul. Ya, mungkin sampai nanti salah kita dalami lain waktu. Jadi bagaimana strategi menuju soleh di usia balik? Di usia apa? Nah, terus piyetan? Nah saya ini balik ini kelas 3 SD. Gitu betul. Gitu betul. Enten itu. Enten. Kadang betul. Kadang. Makanya tadi program dari Ustaz Wahab tadi keren banget itu. Apa sih? MPG ya. Ya, jadi makan super godokan gitu. Karena yang mempercepat balik itu kan banyak gini Pak Ibu. Sudah balik tapi belum akil. Maksudnya gimana? Sudah balik tapi ini belum tuntas, sholatnya gampangnya jadi apa-apa sih njaluk wong tuwane. Gini apa mboten? Nah, sing nau jadi gini apa mboten? Nah, artinya apa? Dia belum tuntas baliknya. Tapi sudah datang usia balik. Padahal kalau sudah balik itu sudah saatnya nanti semua amal akan ditulis. Keburukan dapat pahala, kebaikan dapat pahala, keburukan dapat dosa. Yang dosa anaknya plus orang tuanya. Begitu. Paham Bunda? Nah, makanya
bagaimana bal ini jangan dipercepat. Aku orang nyepet kau tak cepet dewe ya. Kan gimana ya? Nah, salah satu program itu tadi ke satu makanan yang bergizi, makanan yang sehat, godok kan itu makanan yang alami. Makanan yang apa? Lo niku sing marai cepet balik niku makanan yang tidak alami. Niku marai cepet balik itu faktor pertama yang percepat datangnya usia balik. Oke. Yang kedua, panggil konongan godokan ikan. Wah, nah di sini ada program. Nanti pengen cepet lagi, gampang aja. Jak olahraga, menggeng-menggeng kesel tau, mangparingi godokan. Mesti gimana? Harga macam itu, raduan madu. Kamu jak layu-layu, baru yang lebih lagi gak ada mungkin. Iki mimpi ya. Gimana? Oke, kados buka puasa gimana? Oke, masya Allah. Kambil hari ini. Kemudian berikutnya, saya mulai. Yang kedua, penyebab cepat balik itu ada dua. Pertama, makanan yang tidak alami. Yang kedua itu tontonan. Hati-hati nih ibu-ibu ningali sinetron. Ya, nek perlu delete di kamar dikunci. Orang tetap merasa sinetron wis orang meneh. Misalnya gitu ya, alhamdulillah nek tesih mungkin ampun ngejak lari. Bu, ini dulu sinetron dhewe, oh dikurangi sinetron. Jadi lihat tontonan yang mengundang syahwat. Saat ini tontonan nganggo cintanya untuk napa enten? Boten enten mesti ana niku gitu mboten. Nah, itulah yang bisa mengundang cepet balik. Jadi mentalnya belum balik tapi fisiknya sudah balik. Nah, itu bahaya. Ini nama mboten? Mungkin sangat numpuk karena dereng siap. Nah, lagi prosesi menuju soleh. Nah, ini tujuannya. Jadi apa tadi? Soleh dan nih, bahkan nanti anak kita didik supaya cinta belajar sehingga nanti dia bisa bermanfaat bagi orang banyak orang keluarga, tapi juga bagi orang banyak, lintas satu kota, lintas negara hingga lintas zaman. Karena dia kita didik sebagai anak yang cinta belajar. Nah, begitu sebagai gambaran singkat. Lalu kemudian itu yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika mendidik itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad itu berhasil mendidik generasinya itu bisa bermanfaat tidak hanya setelah balik, tapi bahkan banyak yang sudah bermanfaat sebelum datang usia balik. Keren nama betul? Keren, Masya Allah. Luar biasa. Nah, itu yang pertama. Tetapkan tujuan pendidikan. Ojo mung yang penting yang penting ikut TPA. Nah, kata ampun. Kalau di sini bahasanya apa sih? Rumah tahfidz. Nah, yang yang penting ikut rumah tahfidz. Tetapi ada tujuan yang memang kita sudah rencanakan. Oh, arep ning ndi? Oh, ning soleh karo muslim. Tujuannya ning kene karo ning level 3 karo level 5. Langsung kenceng. Wis, ora rasa datang menggo kesuwan. Ora tekan. Bahkan SS1 itu isih level loro maem jeng jaluk wong enten apa enten. Padahal bukan masyarakat kadang. Gitu. Baik, Masya Allah. Nah, begitu. Untuk selanjutnya yang kedua, bagaimana cara mendidik Nabi? Jadi begini, cara pendidikan Nabi itu adalah mengantarkan anak untuk mencintai Allah sebagai puncak tertinggi cinta. Jadi dididik anak supaya mencintai Allah. Akan kudu mencintai orang tua ya sebentar. Jadi didiklah anak agar dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara membuat anak mencintai Allah? Dan kenapa harus mencintai Allah? Karena yang terpenting itu ini mencintai Allah, maka dia akan mencintai apapun yang Allah cintai. Coba jika anak saya
Coba, jika anak saya mencintai Allah, maka anak saya juga mencintai apapun yang Allah cintai. Ya, gitu. Allah cinta pada hambanya yang berbakti kepada orang tua, maka dia pun akan berbakti kepada orang tua. Kalau Allah mencintai hambanya yang sabar dan sholat, maka dia pun akan sabar dan sholat dengan cinta. Kalau Allah tahu akan menjadikan anaknya yang ahlul Quran itu sebagai keluarganya Allah, sehingga dicintai Allah, maka dia pun akan bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran hingga mempraktekkan Al-Quran. Paham ya Bunda? Jadi buatlah anak mencintai siapa? Allah. Nanti akan mencintai seluruh kebaikan, termasuk mencintai bapak dan ibunya. Terus bagaimana caranya agar anak mencintai Allah? Tahap pertama, didik anak supaya mencintai orang tuanya. Mencintai siapa? Orang tua itu ada dua. Orang tua yang secara biologis panjenengan, sama orang tua yang jenengan percaya untuk menjadi mitra. Sinten guru. Gini apa bapak? Guru yang ada di rumah tafsir, guru yang ada di sekolah, itu yang sepat. Paham gitu? Nah, minangka didiklah anak untuk mencintai siapa? Orang tuanya, baik itu orang tua kandung maupun guru. Nah, lalu bagaimana supaya anak mencintai gurunya? Nah, begitu. Ini yang pertama dulu. Maka hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan sebagai orang tua kandung adalah jenengan wajib kenal guru-gurunya. Ngeten nggih? Guruku sing didik halaqah kuwi sinten namine. Ora mung kenal jenenge. Tapi yang di atas itu kenal kebaikan dan kelebihan guru anak kita. Saniki ditulis saged boten. Aku jadi yang ngerti tak kui gurunya anakku. Sapa ya jenenge? Mungkin kenalan dulu. Bagaimana mau kita mencintai sementara kita nggak kenal sama gurunya? Fungsinya apa kita kenal gurunya? Supaya kita bisa menceritakan kebaikan guru anak kita kepada anak kita. Iso cita, wah duk gurumu ki keren, gurumu tuh masya Allah baik sekali. Nek angsal cerita sing apik-apik tentang gurune, mengki lari niko gampang kagum tresno marang guru. Nek sebaliknya, nek sing krungu wong elek-elek saka gurune, lah gurumu ki piye to nduk salah cetok. Gitu misalnya. Niku menawa anak niku tresno napa mboten marang gurune? Mboten. Guruku paling yang ngono. Ujian terbesar, ulangi sama-sama. Ujian terbesar. Coba ulangi. Ujian terbesar. Bagi murid. Kalau tahu kekurangan gurunya. Loh, arep manut piye coba? Arep gugu piye coba? Anaknya, nek coba nek lari wau ngertos kebaikan melimpah pada gurunya. Wih, guruku keren. Nah, masya Allah, akhirnya dia akan mengagumi gurunya, sehingga kalau sudah kagum, udah guruku keren, maka dia akan mudah kalau sudah mencintai gurunya, maka dia akan mencintai apapun yang diteladankan oleh gurunya. Gurunya kok seneng sholat, Ustaz Wahab seneng sholat, minangka murid-murid yang melu seneng sholat. Tapi tambatan ibu, bapak ibu. Oke, masya Allah. Jadi begitu, seperti anak mencintai Superman. Ketika anak mencintai Superman, maka apapun yang tampak pada Superman akan dia ikuti. Padahal Superman ngongkon apa mboten? Mboten ngongkon. Kadang ya ora iklan bajune ning
ya payu bajune. Makanya kon milih baju, milih gambar sing ana permene. Gini abatan, apa seperti ini? Belilah baju yang ada gambar saya. Nggak ada. Adanya tugas Superman cuma satu, buat anak kagum sama Superman. Kalau sudah kagum maka dia mencintai, gitu. Kalau sudah dicintai maka anak akan mengikuti. Gini apa abatan? Maka kata Syekh Dr. Satria dalam bukunya, dia menyampaikan begini: jika anak saya, ulangi. Ini saya terjemahkan langsung. Jika anak saya mencintai gurunya, maka anak saya juga mencintai apapun yang guru cintai. Oh, gurunya seneng ngapal Quran, anak kita juga ikut seneng ngapal Quran. Sama jika anak saya mencintai saya, ibunya dan ayahnya, maka anak saya juga akan mencintai apapun yang saya cintai. Begitu kan? Apakah itu kebaikan atau keburukan, pasti mereka sami'na wa ata'na. Gitu. Maka tugas kita yang pertama adalah buat anak supaya mencintai orang tuanya, baik itu orang tua kandung maupun gurunya. Ampun ngrasani guru. Nek kantor masalah kan Ustaz tadi diceritakan langsung, laporan kali Ustaz paham. Begitu ya? Insyaallah. Baik, begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya anak mencintai kita? Bagaimana supaya anak mengagumi kita? Kan begitu, gini betul. Karena begini, banyak orang tua yang pasti sayang sama anaknya, gini betul. Tapi tidak semua anak yang merasa disayang oleh orang tuanya, gini betul. Bukti ini yang dinasihati tese angel. Bahkan luwih nurut temene koncone daripada nurut wong tuane. Gini apa betul? Ikut tahun dari paling terus. Supaya bagaimana supaya anak itu tresno dumateng tiyang sepah, maka cara kita adalah melakukan PDKT, nawa? Alias pendekatan. Piye carane? Karena PDKT itu berbeda-beda. Anak sing pakaian pola niku benten carane PDKT kalian lari-lari ingkang baperan, sering kesinggung nangisan. Benten mulai mungkin pendekatan PDKT kalian lari-lari ingkang cerdas, maka sering dolan. Nek wis dolan lali omah ora mulai seneng dolan kancane akeh, penting iki bolong, gowo-gowo sak kampung. Wis apa wae yang goreng. Ah, niku cara pendekatannya berbeda. Kita akan kenali dulu potensi. Boleh 5 menit sen. Ya. Insyaallah itu di situ. Yang pertama adalah potensi ego tinggi. Napa? Potensi ego tinggi. Niki enten sing larene ego tinggi. Ciri-cirinya anak yang ego tinggi ini adalah cirinya sering dan suka bergerak. Nek ora gelem menang pola. Loro yo cek pola. Loro lu cek dolan. Ora iso menang ya. Nek dijanjeni ora iso disema, ya nek ngedel terus. Ndang to bu saiki to, tendang to. Wong mantek setengah jam kok nagih terus. Nggih. Nggih teman-teman. Kadang-kadang sering dolanan les trik suka tantangan. Cetek dicolok-colok. Menek gitu ya. Penekan rawat diji blok sampai bikin lho dhuwur kok mana ele dipanjang tengah mana sikile loro ngene iki to dhuwur. Nggih napa mboten? Nggih, masyaallah. Nah, bahkan anak ego tinggi ini dia anak-anak yang pemberani, napa? Pinter ngomong. Nah, terus juga tidak mau kalah, enggak sabaran tadi. Tidak mau kalah niki mang foto mawon, mboten apa-apa. Mungkin dikadhokke, wah anakku kayak ora iki. Nek cocok niki berarti mungkin cara pendekatannya enten mungkin, ya. Cemburuan, adike lagi disenggol siji langsung diambil langsung emosi, cemburu ya kan. Lagi pisah diambungin kalau pengen
emosi, nah gitu ya. Atau sering laporan. Nih adini salah, kan lo bu, nganu laporan tembak cucuan, itu betul. Nah itu apa di sini ini kok bakat kok, walah gitu. Ini kok bakat, jadi pemimpin kata Ustaz Wahab, ini kok bakat, keren nih gue. Nah ini Ustaz Wahab kan ada bakat begitu, gitu. Sensitif terhadap pelanggaran, anak pelanggar langsung lapor ke, ini kok bakat pemimpin, luar biasa ya, seneng ya. Nah, kemudian berikutnya gengsinya tinggi, kalau diremehkan dia paling benci. Nek diceritake, pernah jenengan nyeritake keburukannya dia. Ki lotan bocah iki, wah dikandani ora tau manut. Ning anake luru. Gimana? Kata. Nah ini bocah. Niki tinggi. Dan dia paling benci kalau diceritakan aibnya. Gitu hati-hati. Mungkin langsung broken heart. Wah, putus cinta dengan ibuku. Wah, ibuku sekarang ini mau wadul karo ustadku. Terus kemudian yang berikutnya ini perfeksionis. Jadi kalau tampil itu senangannya yang sempurna. Pacine menceng sithik wis serasa. Sering berarti penampilan. Jadi bener. Nah, gitu. Dan kalau biasanya selalu berorientasi hasil yang sempurna. Nah, suka berlomba-lomba. Jadi yuk sisian, nek kalah ora trimo, enten mboten. Oh hadiah. Pon niku dicaterin namine sinten mau caterin. Ah, niku bakat sedanten. Ampun nesu. Niku bakat. Yang mungkin kadang bakat ini muncul dalam perilaku yang sering dianggap nakal. Padahal di balik itu ada potensi atau bakat. Nah, ini akan dibahas mulai. Caranya PDKT pripun? Gampil. Berikan semua ini tanpa syarat. Foto. Oke, ini dipraktekke. Berikan semua ini tanpa syarat. Layani dia. Ya, jalankan perintahnya. Biasanya nari ngoten harus ngoten. Biasanya seneng ngongkon. Gimana? Iki kuali, mosok bocah ngongkon wong tuwa. Ya ora apa-apa, wong dereng sadar. Gimana? Mungkin yang pun sadar sudah cinta sama kita, gantian kita yang mengarahkan dia. Leng sholat, leng ngaji. Gini apa betul? Ngalah sih. Nek pun mungkin jatuh cinta, koyok Superman, mungkin kiambai manut kata ulama. Cinta itu bisa seseorang bisa menjadi budak dari orang yang dicintainya. Gini apa betul? Ini bahasa gaulnya bucin jadi. Budak cinta. Artinya nanti kalau anak sudah mencintai orang tuanya, maka dia akan mengikuti segala apa yang dititahkan oleh orang tuanya. Gini, seneng dong betul. Ya, dikeriin pertama buat anak jatuh cinta. Nah, nanti kalau kita tidak membuat anak jatuh cinta dan kita nggak bisa membuat anak jatuh cinta, maka siap-siap dia akan mencari selain kita. Pasti itu. Karena tangki cinta itu nggak mungkin kosong. Selalu pengen sunatullahnya pengen diisi. Orang itu selalu pengen diperhatiin apa betul. Maka dia akan mencari nanti di luar. Nek itu konco ape alhamdulillah. Nek itu konco elek leh manut koncone daripada wong tuwane. Ampun ngantos kedadian. Maka kita yang mengisi tangki cinta anak kita. Setuju ya? Kita rebutan ya. Direbut Superman, apa kita, apa ngancani kan betul, gimana? Nggih, rebutan. Niki manglayani. Nek jalankan perintahnya tanpa syarat. Ora sandak ngene, ya tak jiboke, tapi kok nganu ya ngaji bar iki ya, ora sandak. Nek ngoten nggih sae, itu bagus. Itu bisa mengarahkan pada kebaikan. Anak jadi mau ngaji, anak jadi mau sholat, itu bagus. Tapi tidak bisa membuat jatuh cinta. Maka itu tetap dilakukan, tapi lebih banyak adalah berikan itu semua tanpa syarat supaya apa? Gen jatuh cinta. Apa ana cinta nganggo syarat? Kita nikahi, tapi syaratnya wah ratulus. Gimana? Oke. Mau ya tadi ini sugesti lagi aku mau nikah, wah cintanya ratulus. Gimana cinta niku tulus.
Maka tinta itu nggak bisa nular jatuh kepada anak ke orang tua kalau sering-sering kasih syarat. Boleh kasih syarat, tapi yang paling banyak berikan tanpa syarat sampai dia sadar, dia cinta, baru kita berikan, kita arahkan dia. Paham ya? Setuju? Oke, nih jaga rahasianya, jaga aibnya. Nek curhat kalih guru nih ampun di depan anaknya. Ki lotat anakku mah ampun ngaten nggih. Ampun langsung curhat ki ambak mawon. Le dolan ose aku tak ketemu guru. Ngrasani aku mesti. ora iki lho. Ini takke kebaikanmu, masyaallah. Kemudian berikutnya maafkan sing sering gawe masalah sinten? Anak ikuti gina mboten. Kok yang pola gawe regetan gitu. Dijanjeni ora iso disema, ya ini sering nyolak listrik nggih mboten. Nek satru bingung dhewe kan ngoten. Nggih. Niku maka maafkan. Maafkan tanpa syarat orang sang bersulo. Ini kadang-kadang anak-anak niku lagi ngepel kok teget kabeh nggih. Koya lele ya mengeluh gitu. Krungu anake kan ngoten. Oh, buku iki ngepel ya ngepel tapi ora ikhlas. Ya iki bersulo ae kan. Nesu-nesu meneh bali ono terus. Sesuk meneh ngono kowe meneh. Ini yang ngepel. Malah ketika astagfirullahaladzim kowe meneh kan mbok astagfirullah itu kan minta maaf sama Allah, merasa banter-banter, merasa karuna nesu, wis dibatin ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah samarkan saya ya Allah, semoga Allah berikan kesabaran ke saya. Nah gitu ya udah, rasa banter-banter, astagfirullahaladzim lele, nah gitu ya, niku rasa dilakoni. Jadi saya kok galak gitu. Iku nek lari dari sadar begitu. Nanti kalau sudah jatuh cinta, galaknya kita itu dianggap tapi ya nanti galak sama sahabat. Nek galaknya Nabi dianggap sebagai cintanya karena sahabatnya sudah sadar. Nek sahabatnya dereng sadar nggih mboten galaki. Malah justru nek semakin dablek ulangi, semakin dablek kita semakin sayang. Banget rumusnya ya, paham ya? Oke. Niku rumusnya nek dereng sadar, ya, nek pun sadar, pun paham kok cindablek mang jewer. Oh, mantap. Wah, buku kita terus aku nggak jewer. Mantap. Keren apa mantap? Hai, niki ya. Wah, niki. Nah, nanti langsung saja intinya. Nek larine gaul, seneng dolan, ora seneng mulai. Nek mulai kadang gawa koncone oke, gampang akrab dengan teman-temannya gitu ya. Berseri-seri di, "Hai, orang baru dah. Hai dia, hai, sapa le?" Enten mboten niku. Oh, enten. Larine Bu. Niku enten. Hai. Nggih niku lari gaul niku. Ini kayak masyaallah terbaik. Ya, gaul niku. Oke, seneng koncone oke. Nek kali lari cerdas, nek matematika pinter. Oh, nek ngapal ki cepet. Oh, nek matematika tokcer. Nek dolanan gampang rusak. Apa dolanan ini itu kayak dolanan utuh. Apa? Ora seru. Buat anak cerdas ini membosankan. Maka tidak membosankan harus dipikirkan, dibongkar. Nek bongkar reso balik ki mau apa diseneni. Karena dia anak yang ego sedang itu selalu bakat yang mendorong dia untuk selalu berpikir nek kayak dolanan ngene iki ora mikir. Maka dolanan sing pretelan mawon. Gimana? Mungkin kajengnya disusun kados napa? Lego. Ampun sing dadi bosen. Mungkin malah dipreteli. Karena kudu mikir. Nah, niku lari-lari cerdas. Nah, anak-anaknya demikian, maka sering-sering dibersamai, itu dia akan merasa jatuh hati, kagum sama orang tuanya. Tapi lebih banyak tanpa syarat, yo tak kancani, kok ini yo boleh. Tapi lebih banyak kasih kebersamaan tanpa syarat, bersamai dalam apa yang dia sukai. Suka apa? Senang dolan, kadang-kadang dikancani itu dolan. Makin sering makin bagus. Sing biasa nek ngomong iki ibuke napa anake? Ibune, nggih betul. Gentian ngrungokke
biasanya lari gaul niku cerewet. Kemudian walaupun ngomongnya orang cetok, kadang-kadang cicile, kadang-kadang ngomong ngono kuwi ora penting. Terus ki dirungokke. Ngaten nggih, dirungokke. Ibuku menjadi luar biasa. Senyum melepas tujuh kanan ke kiri, kanan kiri. Ning aku 1 detik. Silek. Maka tahan 7 detik. Jangan melepas senyuman sebelum dia melepaskan senyuman. Nek kalian hari niku, nek guyu niku ampun lepas guyu kita sebelum dia selesai. Waduh, ya nek sing orang tua ikut tinggi rada anyel. Dia mungkin gentosan, biasanya bagian bapak ibu, ngoten. Nek bapak anyel mungkin ibu ngoten nggih. Tepat janji, jangan ingkar janji walaupun itu dalam perkara yang sepele. Dia sangat benci. Dan yang kedua, sering-sering bercanda, guyonan sama dia. Mudahkan urusannya, biarpun dia pinter, bisa menyelesaikan sendiri, tapi bersamailah urusannya biar lebih cepat selesai. Dia akan merasa diperhatikan dan merasa kagum. Kemudian yang terakhir, baperan, isinan, gitu ya. Manutan, pekiwele, peki wayo, kayak iki ya. Lambimu apa? Manut, gitu ya. Gitu. Enten badan. Enten ya, bocah isinan, manutan, ngalahan, ora tegonan, nek loro ya ora ngeluh, nggih. Wis jujur apa adanya. Nah, dia sabar, wah macam-macam. Enggak tegaan dan mesake yo. Sakit banget ibu ini loro yo, tak jadi yo. Nah, ini disekap gitu. Mesake kucingnya mati ya Allah mesake ya, gitu ya. Ki mesake harus dipakani ya, ngoten niku. Niku anak-anak sing egoran rendah. Bagaimana cara pendekatannya? Dengan sering dilindungi. Bagaimana cara melindunginya? Dengan cara berikan semua ini tanpa syarat, hadiah tanpa syarat. Kan biasanya ngeten, ya tatukan es krim, tapi kok ngaji ya, itu baik, lakukan aja. Tapi lebih banyak kasih hadiah tanpa syarat. Loh kok ono es krim bu? Syaratnya apa? Biasanya kan itu syarat. Syaratnya apa? Enggak kok, karena bunda emang sayang sama kamu. Wih, Rifan, kesel-kesel banget. Kok bunda nganu? Ya, misalnya ada lagi memuji, kasih pujian. Masya Allah, pujilah sekecil apapun dan sepele apapun kebaikannya. Jangan biasa ngomong yes, oliane yo iso, tapi jangan dipuji. Dia ngaji misalnya bisa baca amma yatasaalun, pujilah, Masya Allah, anakku keren, koncone wis 3 surah iki lagi saya ya ora apa-apa, beda satu ayat pujilah petole lagi saya kancamu kalau wis 30 surah gitu ya, ora usah wis dipuji mawon ya. Dia malah dia merasa tidak ada yang melindungi aku dewe. Maka dengan memuji dia merasa ada orang yang melindungi. Dengan dia ada orang yang ngasih hadiah tanpa syarat, maka dia akan merasa ada orang yang melindungi. Kalau ada yang memotivasinya, dia akan bangkit, maka dia merasa ada yang melindungi. Bahkan kita dekati, didekati menang wae tak. Ayo sih saya kesel loh, menang wae, emang bakatnya menang. Oke, lari menang niku saile, niku bakat. Iya betul. Nek cobi penulis kokian pola, kira-kira tulisannya rampung buat dolan wae, rampung buat tulisannya. Mboten, nggih kudu meneng torsu suwe ya, niku bakat. Menang niku bakat. Nah, makanya dicedhaki ya meneng nek ego rendah niku sedai malah meneng nek ditinggal. Malah gelo. Iya betul. Nah, maka dekatilah dia. Bung masih meneng wah, jak ngobrol, jak apa, deketi apa, diikuti. Tolong dia, biasanya nek dia ada bakat pemalu, malu gak jalankan perintah. Enten boten lari nek gara PR rong rampung di Arab sekolah nangis. Enten boten. Ya enten kok nangis barang cengeng, calana mau cengeng. Oh boten, niku sae. Niku bakat al-haya pemalu. Nah, gitu. Maka malu gak menjalankan perintah, wis tenang we. Ngotak buke sing ngomong karo gurune. Ya ta? Kowe engko ning jaba wae, tak ngomong beres. Dia merasa ada yang
Dugi, pon balik aman deh, cocok, ya. Sing karo buel deh, cak dolan nganti mengi ya, ada tidak rampung PR-mu. Tenang baik, sorry ya le, maaf gitu. Udah begitu, paham gitu bu? Oke, praktek begini ya. Oke, pon niki, pon rampung saat ini. Yang penting kalau sudah punya ilmu, biar bermanfaat maka dipraktek. Demikian alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.